Salam saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kehidupan kita semua, supaya Tuhan berkuasa, bekerja di setiap hati dan pikiran hidup kita, supaya dialah yang menjadi tuntunan, tujuan, dan segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja, saudara. Dimana pada saat ini, saudara, saya akan mau mengangkat realita kehidupan yang begitu kita tidak pahami, ya, bagaimana iblis bekerja dalam hal terkecil untuk menggagalkan visi misi rencana yang sempurna Tuhan untuk kita, supaya kita tidak masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan. Di mana iblis mencobai Yesus, sembahlah aku maka akan kujadikan engkau raja dunia. Jadi begitulah cara iblis mengelabui Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus saja, Tuhan yang mempunyai segalanya, yang bisa mencobanya, tapi Yesus tidak masuk dalam hal rencana si iblis. Tetapi begitu liciknya si iblis ini, saudara. Orang yang begitu sempurna saja mau dia alihkan supaya tidak sampai kepada rencana kekekalan atau rencana kehendak Tuhan Yesus untuk melakukan contoh teladan hidup yang sempurna bagi kita. Bagaimana kita yang hidup dalam daging dan hidup di dalam kehidupan kita yang sangat rentan kepada hal dosa ini, saudara. Ya. Jadi di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus, semua hal yang apa yang kita lakukan, Dia telah memberikannya contoh atau hal-hal yang harus kita lakukan, saudara. Dalam hal terkecil pun yang harus kita lakukan. Contohnya makanan dan minuman, saudara. Ya, bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, pada dasarnya mereka hidup dari makanan buah-buahan saja, saudara. Ya, dan hal ini pun mereka bisa hidup, ya, sebelum jatuh dalam dosa. Ya, jadi hidup kita pada saat ini sangat bertolak belakang kepada hidup pada awal manusia penciptaan, saudara. Ya, sebetulnya di dalam hal makanan ini pun jelas apa yang cocok pada tubuh kita, apa yang bagus kepada tubuh kita. Ini dibuktikan oleh Alkitab dan dibuktikan juga oleh peneliti-peneliti pada saat kehidupan modernisasi pada saat ini di bidang ahli gizi dan sebagainya, saudara. Ya, dimana kenapa manusia zaman dahulu bisa hidup ribuan tahun, ya, bagaimana kok bisa sekarang umur manusia semakin hari semakin pendek, saudara. Ya, di dalam kita percaya sebetulnya hal yang terutama di dalam Alkitab atau Tuhan Yesus juga berkata bahwa manusia bukan hidup dari makanan atau roti saja, saudara, tapi hidup oleh firman Tuhan. Ya, ini jelas. Jadi kedagingan itu terlihat juga dari kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, bagaimana kita hal makanan saja pun kelihatan bagaimana hidup kita ini betul-betul selaras sekehendak dengan tujuan Tuhan atau tidak. Ya, karena yang terutama bukan daging kita, bukan apa yang kita makan dan bukan apa yang kita minum, saudara. Tapi terlebih-lebih daripada itu adalah Tuhan Yesus juga berkata, ya, di dalam firman-Nya kita sebaiknya berpuasa. Karena di saat kita berjaga-jaga, kita merendahkan tubuh kita, kita membuat tubuh kita lemah, maka roh kita yang akan menyala-nyala, saudara. Ya, jadi hal makanan pun sebetulnya akan kelihatan, ya, apakah kita ini orang yang kedagingan atau tidak akan kelihatan. Ya, sebetulnya buah-buahan dan sayur-sayuran itu adalah dua jenis ini yang terbaik untuk kita, saudara. Ya, bagaimana hal ini bisa dilihat dari manusia pertama Adam dan Hawa. Mereka lebih cenderung kehidupannya memakan buah dan sayur-sayuran, saudara. Ya, sehingga mereka sehat, umur panjang. Ya, dan kita lihat
pada akhir-akhir ini setiap menu makanan kita hampir dibumbui oleh, dan hampir banyak orang lebih mengutamakan daging dan sebagainya, saudara, ya, daging ikan, ya. Dan anak-anak sekarang pun, atau banyakkan orang sekarang tidak suka pada sayur. Dan hal ini kita lihat dengan kehidupan kita pada saat ini. Banyak orang yang gampang sakit, penyakit sampar datang kepada kita, ya. Penyumbatan darah, yaitu terjadi stroke akibat kebanyakan makan daging, ya. Dan begitu juga sebagainya. Dan kita lihat, saudara, ya, bagaimana gigi kita. Kita lihat dua binatang yang pemakan daging dan pemakan tumbuh-tumbuhan. Kita lihat bagaimana contohnya si singa, ya, atau serigala, saudara, ya, atau juga hyena dan sebagainya. Bagaimana taring mereka, gigi mereka mempunyai taring gigi yang tajam. Di sini dibuktikan bahwa mereka adalah pemakan daging, saudara, ya. Tubuh mereka dengan gigi mereka ada hal berkaitan. Jadi tubuh mereka sukanya memang daging, ya. Dan begitu juga dengan gigi mereka, ya. Dengan hal gigi mereka yang gampang untuk membunuh, untuk mencabik daging dan sebagainya karena keras. Ya, itulah, dengan gigi mereka kelihatan mereka adalah pemakan daging. Dan kita lihat juga sebagai contoh kerbau, ya, kambing, lembu dan sebagainya, saudara, bagaimana gigi mereka, apa yang mereka makan, tumbuh-tumbuhan, ya, bagaimana gigi mereka rata, ya, mengunyah. Kita lihat juga dengan gigi kita, saudara, ya, rata dan kurang lebih sama. Jadi di sini kita lihat bahwa memang dasar gigi kita ini adalah pemakan sayur-sayuran dan buah-buahan, saudara. Ya, di mana Nuh di dalam air bah, ya, di mana dia dalam air bah dalam 40 hari membuat dunia tenggelam, dan Nuh yang hidup di kapal dengan hewan-hewan, berbagai macam hewan yang ada di sana. Dan dari dasar inilah awal daripada Alkitab mencatat bahwa manusia pertama kali memakan hewan-hewan, saudara, ya, atau daging, ya. Dari dasar ini sampai sekarang, ya. Dan kita lihat bahwa tidak ada hal yang bisa dimakan selain daripada hewan di situ untuk bisa menghidupi dia, supaya hidup tetap sampai selama 40 hari dia terombang-ambing oleh air bah. Dan dia makan, dan dia mungkin merasakan, saudara, bahwa daging itu lebih enak daripada tumbuh-tumbuhan atau sayur-sayur atau buah-buahan. Dengan hal ini membuat dia sampai keturunan saat kita saat ini, ya, memang daging itu enak, saudara. Tapi di dalam tubuh kita ini, yang hal paling dibutuhkan, paling utama ialah berupa serat, sayuran dan buah-buahan atau protein, saudara, ya. Dan kita lihat, ya, bagaimana hidup kita, ya, banyak hal yang dibuktikan, saudara, di saat tubuh kita lemah, ya. Seenak apapun makanan itu tidak ada artinya, saudara, ya. Nggak ada selera kita untuk memakannya. Bahkan kita cenderung dibuat untuk berhenti makan, saudara, selain daripada hal-hal yang bisa menyegarkan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, saudara. Jadi sebetulnya tubuh kita ini, bagaimana kita lihat dalam proses pembusukan, saudara, begitu juga dengan buah-buahan dan sayuran yang kalau dia busuk, ya, busuknya agak membusuk, tapi baunya tidak menyengat. Bahkan dan tidak terlampau uletnya tidak terlampau ada, ya, saudara. Tapi kalau daging, kalau dia membusuk, selain baunya sangat menyengat dan bau sekali, begitu juga dengan uletnya yang sangat banyak, saudara.
Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kita makan daging-daging, berbagai daging yang banyak bahkan berlebihan, saudara, membuat tubuh kita ini seperti keracunan, saudara. Ya, dan membuat darah kita ini seperti tidak bagus untuk darah kita, saudara. Bahkan bisa tersumbat, membuat stroke, penyakit gula dan sebagainya, saudara, dan sebagainya. Banyak hal yang membuat daging itu tidak bagus untuk kita. Ya, tapi di sini saya katakan kepada kita semua, saudara, bukan nggak boleh makan daging dan ikan dan sebagainya. Boleh, tapi atur secukupnya, saudara. Ya, karena itu yang dikatakan firman Tuhan pada kita. Apapun yang kita lakukan, kita makan secukupnya. Ya. Jangan berlebihan. Ya, karena hal berlebihan inilah yang bisa membuat kita seperti kita udah dikontrol oleh keinginan kita dan kepuasan kita. Bukan lagi kata Tuhan Yesus, pikul salib sangkal diri. Di dalam hal makanan aja kita harus bisa pikul salib sangkal diri, saudara. Ya, menjaga pola makan kita, hidup kita, ya, supaya hidup kita ini bisa di dalam segala hal, ya, di dalam makanan kita, minuman kita, pola hidup kita, ya, kita bisa menjadi contoh teladan, merepresentasikan bahwa kita menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Ya. Tubuh kita ini harus kita jaga, karena inilah bait Allah, supaya Tuhan itu, Roh Kudus itu berkuasa, bekerja di dalam kehidupan kita, saudara, supaya terpancarlah kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Dan di sini saya mau mengatakan kepada kita semua, saudara, bahwa dalam hal kita mau percaya kepada Tuhan, mau menghidupinya dalam kehidupan kita, yang terutama kita harus mengerti rencana dan kehendak dalam kehidupan kita, saudara. Dengan dasar ini kita bisa melihat hidup kita, apakah kita sudah betul-betul sesuai, sejalan, sekendak dengan Tuhan atau belum. Ya. Dan dasar inilah kita menimbang, saudara, atau bergumul di dalam kehidupan kita untuk menyangkal diri pikul salib, supaya dalam hal makan minuman ini saja kita bisa melakukannya di dalam kehidupan kita. Ya. Biarkanlah roh kita yang paling utama, yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, saudara, supaya hidup kita ini bukan lagi oleh karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah hidup di dalam kehidupan kita. Ya, jadi supaya hal apapun yang kita lakukan akan terpancar semua kemuliaan Tuhan, saudara. Ya, bukan lagi hidup oleh daging, tapi hidup oleh roh dan kebenaran, saudara. Dan dengan kita mengetahui firman Tuhan itu, ada dua hal, saudara. Ya, pertama, kita mengerti, ibarat kita belajar, saudara. Kita pertama, bagaimana kita mau melakukan yang benar. Ternyata yang benar itu pun kita nggak mengerti apa itu kebenaran. Bagaimana kita mau melakukannya? Banyak orang Kristen yang gagal paham dengan hal ini, saudara. Bagaimana dia mau melakukan sesuai kehendak Tuhan, kebenaran yang sesungguhnya? Kita tanya saja dia bagaimana sebetulnya kebenaran itu, atau jalan hidup yang sebenarnya itu, dia nggak mengerti. Dan kita suruh hei, kamu harus sesuai, kamu harus seperti Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak mereka seperti apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup mereka? Jadi hal ini dulu yang paling utama. Ya. Di saat kita mengetahuinya, saudara, apa yang benar, apa yang salah, maka kita cek hidup kita. Pertama ilmunya dulu. Setelah dapat ilmunya, kita lihat hidup kita. Kita bergumul dengan hal itu, saudara. Ya. Bukan maksudnya saya berkata seperti ini, saya sudah
seperti yang saya katakan tadi, saya pun bergumul dengan hal itu, ya, menjaga pola makan dan sebagainya, ya, hidup sehat, ya, saya pun kegemukan, saudara. Tapi saya mengerti bahwa ilmu Alkitab, ilmu yang sekarang yang didapat oleh perkembangan teknologi ini sangat berkaitan, saudara. Ya, jadi yang cocok, yang bagus dalam tubuh kita ini adalah yang sesuai juga dengan Alkitab, saudara. Ya, jadi mari kita semua, dalam hal terkecil saja pun bisa iblis masuk untuk mempermainkan hidup kita, saudara, supaya kita bergelut dalam hal yang dia permainkan, supaya hidup kita ini selalu bergelut dengan hal-hal duniawi, bukan lagi dengan hal-hal rohani. Yang Tuhan mau kita hidup, kita bergelut dalam hal rohani, ya. Karena dalam rohani, dalam roh kita bisa memenangkan kehidupan kita supaya bisa seturut segambar sesuai dengan kehendak Tuhan atau Allah, saudara. Jadi koreksi hidup kita, pikirkan rencana Tuhan, lihat hidup kita bagaimana, hidup kita sudah sesuai sejalan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Kiranya saudara terus yang menyaksikan video ini baca Alkitab, saudara, ya, renungkan firman Tuhan itu pagi, siang, malam. Lihat kehidupan kita, jangan menolak kebenaran, saudara, ya. Mari kita menghidupi kebenaran, berusaha pikul salib sangkal diri dalam hidup kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang pemenang, yang menyenangkan hati Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.